Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 75 Amarah Keluarga Su. Guan Xilin tercengang sesaat setelah mendengar itu dan dia merasa sedikit aneh. Mengapa dia tiba-tiba membawa kembali dua orang seperti ini? Naiklah. Feng Jiu memberi isyarat kepada gadis muda itu untuk menggendong kakaknya ke dalam kereta. Ya. Dia menjawab dan naik ke kereta kuda. Guan Xilin menarik Feng Jiu ke samping dan menekan suaranya untuk bertanya dengan lembut, "Jiu kecil, kau ingin membawa kedua orang itu pergi bersama kita?" Bagiku, pemuda itu tidak terlihat begitu sehat. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Apakah akan terjadi sesuatu yang tiba-tiba di tengah jalan? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Saat dia berkata demikian, dia melihat tidak ada seorang kusir pun dan dia bertanya, "Kakak, jangan bilang kamu berniat mengendarainya sendiri." "Ya, aku bisa melakukannya. Tenang saja, meski hanya dengan satu tangan." Dia menyeringai lebar dan segera mengantarnya ke kereta kuda. Mendengar perkataannya itu, dia tidak bertanya lebih jauh lagi dan segera naik ke kereta. Guan Xilin naik ke atas kereta kudanya sendiri setelah mereka semua duduk di dalam dan mengendarai kereta kuda itu ke arah luar gerbang kota, memulai perjalanan pulangnya ke kota Bulan Berawan. Di sisi lain, kota Bulan Berawan, keluarga Su. Bam. Di kursi master, seorang pria paruh baya menghantamkan telapak tangannya hingga menghantam meja dengan keras, tiba-tiba berdiri dengan tidak percaya. Dia menatap marah ke arah penjaga yang berlutut di bawahnya, suaranya terkejut dan dingin. "Apa? Apa yang kau katakan? Ceritakan semuanya padaku sekali lagi." Aura sang penakluk dan kehadirannya yang dahsyat membuat wajah pengawal yang berlutut di bawah berubah pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya, dan hatinya dipenuhi teror, tetapi di saat yang sama, dia tidak punya pilihan lain selain mengulangi perkataannya lagi. Melapor ke Tuan. Tuan. Kepala Kota Hutan Batu mengirim orang ke sini untuk memberitahu kami bahwa mereka menemukan 3 pasang mayat. Yang merupakan prajurit, dan mereka menduga bahwa mereka berasal dari keluarga Su. Su kami. Bam. Pria paruh baya itu terjatuh ke kursinya dengan putus asa sambil berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan tetua senior dan tetua keempat, bagaimana mungkin ada orang di tempat seperti Kota Hutan Batu yang kecil itu yang mampu membunuh mereka?" Penjaga yang berlutut di tanah tidak berani menjawab dan dia hanya berdiri di sana sambil gemetar ketakutan. Siapa? Siapa yang membunuh mereka? Tatapannya yang tiba-tiba haus darah menatap penjaga di bawah. Kedua penjaga yang menemani mereka. Apakah mereka kembali? Penjaga yang berlutut itu menjawab dengan suara gemetar dan berkata, "Itu. Tidak diketahui siapa yang membunuh mereka." Dan dua penjaga yang menyertainya takut bahwa mereka akan dihukum dan telah melarikan diri. Tetua senior, tetua keempat, dan tuan kedua semuanya telah terbunuh. Jika mereka berdua kembali, kemarahan tuan bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, kedua orang itu secara alami memanfaatkan kesempatan bahwa mereka berada di luar dan melarikan diri jauh. Bagus. Bagus sekali. Tangannya mengepal erat, suaranya yang licik terdengar dingin dan haus darah saat dia berkata, "Periksa itu. Selidiki itu dengan saksama." Keluarga Sunya hanyalah keluarga tingkat menengah di kota Bulan Berawan. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar dan 4 keluarga besar, tetapi mereka masih berhasil mempertahankan reputasi yang signifikan di tempat ini. Dan sekarang, dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, putranya telah terbunuh, saudaranya telah terbunuh, dan bahkan tetua senior dan tetua keempat juga telah terbunuh. Jika dia tidak tahu siapa pelakunya, bagaimana dia bisa menerima semua ini? Kota Bulan Berawan, di halaman tertentu. Mengenakan jubah hitam-hitam, dengan wajah yang sangat menonjol, Leng Xuang memandangi sosok di halaman yang mengenakan pakaian dalam putih polos, melakukan gaya bela diri yang lembut dan lemah, tatapannya terlihat sangat rumit. Kakaknya terbangun beberapa hari lalu dan malam itu juga, dia menepati janjinya dengan menelanjangi dirinya dan berbaring di tempat tidur Feng Jiu. Pada saat ini, dia masih ingat ketika Feng Jiu mengangkat selimut dan melihat tubuhnya yang telanjang bulat, ekspresi terkejut Feng Jiu, dan ekspresi yang ditunjukkannya, tak berdaya terombang-ambing antara keinginan untuk tertawa atau menangis. Dan melalui waktu itulah, Leng Xuang mengetahui bahwa Feng Jiu adalah perempuan. Tetapi jika Feng Jiu tidak membutuhkannya untuk menghangatkan tempat tidurnya, dan tidak tertarik dengan kecantikannya, lalu mengapa Feng Jiu setuju untuk membantunya? Namun, apapun alasannya, karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada Feng Jiu, maka Feng Jiu akan menjadi nyonyanya. Itu adalah satu hal yang tidak akan berubah. Leng Xuang, apakah kakakku sudah kembali?